Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi amarana as-salah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Adi Syuja'i, yang kemarin kita bersama-sama membahas tentang syarat wajibnya sholat. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kepada syarat sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus menyesuaikan diri dengan beberapa syarat. Syarat-syarat itu adalah wa syara'itus shalah qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat sholat sebelum masuk atau sebelum sholat itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah thaharatul a'dha'i, mensucikan anggota tubuh. Sebelum kita melaksanakan sholat, maka tubuh kita harus suci. Kalau suci itu bersih. Kalau ada tanah, ada debu, itu hanyalah kotoran. Tapi kalau kotoran itu suci, tanah itu suci, debu itu suci, maka tidak menjadi masalah, masih sesuai dengan syarat sholat. Thaharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Tubuh ini, anggota tubuh ini, anggota badan ini harus suci dari hadas dan najis. Kita harus dalam keadaan suci dan kita tidak boleh ada najis di dalam anggota tubuh kita. Harus suci badannya, tempat sholatnya, dan pakaian. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah sitrul aurah, menutupi aurat. Menutupi aurat ini bilibasin tohirin, dengan menggunakan baju yang suci. Auratnya laki-laki itu adalah dari pusar sampai ke lutut. Jadi kalaulah seorang laki-laki dalam keadaan darurat itu sholat menggunakan kaos dalam dan celananya hanya menutupi dari pusar sampai ke lutut, maka itu cukup. Akan tetapi kalau pakaiannya dalam keadaan normal itu ada yang lebih pantas dan lebih bagus, maka itu tidak baik. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah syarat dari syarat-syaratnya sholat
wal wuqufu ala makanin tohirin, yakni berhenti atau berada pada tempat yang suci. Tadi sudah disampaikan bahwa sholat itu harus suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempatnya. Kita tidak boleh sholat sembarang tempat yang najis kita sholat, gitu kan? Di pekuburan kita sholat. Lalu yang keempat adalah wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui sudah masuk waktu sholat. Jangan sampai umumnya masuk waktu zuhur itu adalah jam 12, baru jam 11.20 kita sudah melaksanakan sholat zuhur. Itu namanya tidak mengetahui waktu masuknya sholat. Akan tetapi kalau kita berada pada sebuah hutan belantara yang tidak terlihat matahari, kita tidak membawa jam, kita tidak membawa HP dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kita tidak mengetahui waktu sholat, itu ada rukhsah. Tapi dalam keadaan normal, jam ada, HP ada, waktu sholat juga kita mengetahui, maka kita wajib mengetahui waktu sholat itu sudah masuk atau belum. Syarat sah sholat yang kelima adalah istiqbalul qiblah, yakni menghadap kiblat. Jadi kita sholat itu dalam keadaan normal, kita tidak boleh sholat menghadap ke sebelah utara, menghadap ke sebelah selatan. Itu di Indonesia. Jadi kita harus menghadap ke barat, menghadap ke kiblat. Kalau dalam kondisi yang tidak normal, dalam keadaan peperangan atau dalam kendaraan dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi kalau kita berada pada kondisi yang normal, maka kita harus menghadap kepada kiblat. Syarat-syarat sholat yang 5 tadi itu harus dikerjakan, harus ada dalam kondisi yang normal. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak normal, itu bisa saja dilewati. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan yang berkenaan dengan syarat-syarat sholat qabla dukhuli fiha, sebelum kita melaksanakan sholat. Mungkin hanya itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.